Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam ini melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berdasarkan dari ayat-ayat dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita sebutkan berkaitan dengan bahayanya bahkan besarnya dosa meremehkan nikmat. Jadi nikmat itu sekecil apapun harus kita syukuri. Kita syukuri setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tahu keadaan beliau itu bukanlah orang yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan kemegahan, namun beliau menunjukkan kesyukuran yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking zuhudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sederhananya beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di sebuah tikar, yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring itu, maka datanglah Umar, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun bangun. Maka nampak di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas-bekas baringnya beliau di tikar tersebut. Maka Umar pun menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan berkaitan dengan apa sebab Umar menangis ini. Maka Umar menyebutkan bahwasanya, ya Rasulullah, raja-raja ini, raja-raja itu, mereka hidup penuh dengan kemewahan. Sedangkan engkau tidur di atas tikar yang seperti ini, dan mereka tidur di atas dipan-dipan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kepada Umar, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhiratu wa lahum ad-dunya. Wahai Umar bin al-Khattab, tidakkah kamu ridho kalau kita mewahnya nanti di kehidupan akhirat, dan biarlah mereka yang mendapatkan kehidupan dunia? Maka Umar pun menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Jadi itu disebutkan dalam hadis, Umar sampai menangis. Umar sampai menangis. Sampai disebutkan dalam hadis itu, kata Umar, ibtadartu, saya pun berbalik, membelakangi Nabi. Saya tidak mau dilihat menangis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Nabi tetap tanya, "Ma yubki?" Kenapa kamu menangis? Nah, maka itu tadi Nabi sebutkan kepada Umar ketika Nabi tanyakan, ya maka Umar jawab bahwasanya raja ini, raja itu, mereka tidur di atas dipan ini, dipan itu. Ya, tapi demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tarda an takuna lana al-akhiratu wa lahu ad-dunya?" Tidakkah kamu ridha kalau kita ini mendapatkan bagian besar di akhirat, namun kehidupan dunia ya kita dapatkan seperti ini saja. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu Nabi selalu mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran itu kita tunjukkan dengan amalan. Ya, kita ucapkan dengan lisan, kita yakini nikmat itu datangnya dari Allah, dan kita gunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, babu bughdish shalihin. Bab dosa besar membenci orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu disebutkan ya, kewajiban bagi kita adalah berbuat baik kepada mereka, bahkan tidak boleh membenci mereka. Makanya disebutkan dari ciri orang-orang yang datang setelah orang-orang saleh terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang-orang saleh terdahulu, para sahabat, ya, para tabi'in, mereka berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yang mendahului kita dalam beriman." Ini ucapan menunjukkan orang yang beriman itu saling mencintai satu sama lain, disebabkan karena keimanannya. Disebabkan karena keimanannya. Iya. Kemudian penulis di sini juga menyebutkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang beriman itu keadaannya harusnya mutahabbun, saling mencintai. Jadi orang yang beriman itu harus saling mencintai. Kalau dia sudah saling mencintai, itu tanda kesempurnaan iman. Kalau keimanan sudah sempurna, ya maka itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka datang dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Tidak bisa orang masuk surga kalau dia tidak beriman. Mau dia berbuat baik sebanyak apapun. Paham ya? Anggap orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak beriman kepada hari kiamat, tapi dia banyak kebaikannya. Mungkin orang kena musibah, dia sumbang ini. Ya mungkin orang jatuh, ya tertimpa masalah, dia bantu ini. Mungkin orang butuh ini, dia bantu itu. Ya, dermawanlah dia, banyak kebaikannya. Tapi karena tidak adanya keimanan, maka kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi orang banyak kebaikannya bagaimanapun, kalau tidak ada keimanan, ya maka tidak akan diterima amal salehnya. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai
satu sama lain. Ya, maka penting seorang itu dia perhatikan bahwasanya kewajiban bagi orang yang beriman itu mencintai saudaranya yang lain yang juga beriman, dalam artian ingin kebaikan yang sama. Jelas ya? Jangan kita mau baiknya, buruknya kita kasih orang. Paham maksudnya? Iya. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam sebutkan ini tanda keimanan. Kalau tanda keimanan yang baik, yang sempurna, itu kalau kita saling mencintai satu sama lain. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah menyebutkan kepada kita ya ciri dari orang yang beriman itu, bahwasanya orang yang beriman la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita suka dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa itu, maka kita harusnya senang juga kalau orang bisa melakukan atau mendapatkan hal yang sama. Jelas kan? Kalau kita mau raih, misalnya, ya kita mau raih kedudukan ini, kedudukan itu, yang merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita juga senang kalau saudara kita dapat kedudukan yang sama, nikmat yang sama. Jelas kan? Jangan nanti merasa tersaingi. Iya. Atau merasa disingkirkan. Ya tidak. Harusnya kita senang kalau ada orang lain mendapatkan nikmat yang sama seperti kita. Itu ciri dari keimanan yang Nabi sebutkan. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada saudara kita, maka Nabi sudah sebutkan tanda-tandanya. Dan ada sebab yang lain yang Nabi kita alaihi salatu wassalam juga sebutkan di kelanjutan hadis yang sebelumnya tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang kalau kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai satu sama lain? Maka Nabi menjawab, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah kalian. Ya, kalau ketemu orang, assalamualaikum, disebutkan assalamualaikum, disapa. Jelas ya? Orang itu senang kalau disapa. Ya, orang itu senang kalau disapa. Apalagi kalau kita tahu namanya, kita sebutkan namanya, ya kita tanya kabarnya, itu orang akan senang. Iya, orang akan senang dengan hal tersebut. Ya, maka ini tunjukkan, ya, penunjukan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tunjukkan kepada kita satu hal yang bisa membuat kita saling mencintai satu sama lain. Kemudian ada juga hadis yang ringkas. Ya, Nabi sebutkan dua kata saja, dua kalimat saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tahaddu. Ya, tinggal dal diganti sama ba. Tahaddu. Saling memberilah hadiah satu sama lain, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Jadi kalau kita ingin orang itu hatinya lembut terhadap kita, senang dengan kita, coba beri hadiah. Itu akan melembutkan hati orang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Tiada lain wali-wali kalian, ya, adalah Allah dan Rasulnya. Ini penolong kita.
Demikian pula orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, Allah sebutkan cirinya. Alladzina yuqimunas shalah, yang mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakat, mereka menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka ruku'. Raki'un itu jamak mudzakkar salim. Raki'un ruku' bersama-sama. Itu ciri keimanan. Kalau orang betul beriman, dia salat berjamaah. Jelas ya? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali, orang yang beriman adalah orang yang beriman juga. Bagaimana orang yang beriman itu? Yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Menegakkan salat, menunaikan zakat dan ruku'. Raki'un, ruku' bersama-sama. Ruku' itu dalam apa? Dalam salat. Berarti salatnya berjamaah. Ini ciri dari keimanan. Iya. Dan tidak boleh kita membenci orang-orang yang beriman. Bahkan yang wajib adalah mencintai mereka. Oleh karenanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah taala berfirman, "Man adani waliyan faqad barazani bil harb." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi, ya, wali-wali saya, maka sungguh saya umumkan peperangan terhadapnya. Iya, saya umumkan peperangan terhadapnya. Ini saking wajibnya seorang itu mencintai orang yang beriman. Jelas? Jadi tidak boleh kita memusuhi wali Allah. Siapapun wali Allah tersebut wajib kita cintai, tidak boleh kita benci, apalagi kita musuhi. Kalau kita musuhi, maka Allah akan memerangi kita. Iya. Dan kalau kita ditanya, wali Allah ini yang mana? Apakah yang bisa terbang? Ya. Atau yang bisa melengket di tembok? Atau yang bisa jalan di atas air? Nah, itu ditanya. Jelas ya? Maka Allah sudah jawab di dalam Al-Quran di surah Yunus di ayat 62 dan 63. Allah sebutkan ciri-ciri wali. Wali Allah itu cirinya simple. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sungguh wali-wali Allah itu tidak ada rasa takutnya, tidak ada pula rasa sedihnya. Itu yang mereka ada pada dirinya. Tapi ciri wali Allah, sifat tanda ini wali atau bukan, itu tandanya hanya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu wali Allah. Jelas ya? Beriman dan bertakwa. Allah tidak sebutkan beriman, bertakwa bisa tumbang. Enggak. Ya, atau beriman, bertakwa bisa jalan di atas air. Tidak. Tapi beriman dan bertakwa saja. Mau bisa terbang, tidak bisa. Mau bisa jalan di atas air, tidak bisa. Ada mujizatnya, tidak ada. Pokoknya wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Kalau ada orang yang bisa terbang tapi tidak beriman, wali syaitan. Iya. Ada yang bisa berjalan di atas air, dia beriman tapi tidak bertakwa. Nah, ini juga namanya wali syaitan. Jelas ya? Jadi jangan tertipu ya dengan kehebatan-kehebatan tertentu yang kadang dimiliki oleh sebagian orang. Hanya karena dia, ini na tiup-tiup jak sembuh mak.
Ini nak pegang-pegang nggak sembuh mak. Jelas, oh ini nak kasih air. Jelas sih? Itu tidak ada hubungannya semua itu. Iya. Wali Allah cirinya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa. Ciri ketakwaan itu dia lakukan ketaatan dan tinggalkan keharaman. Iya. Maka tidak bisa dibilang bertakwa orang yang tidak sholat. Tidak bisa dibilang bertakwa orang yang tidak sholat sama sekali. Dan orang yang tidak bertakwa tidak bisa dibilang wali Allah. Meskipun dia bisa kasih sembuh orang hanya dengan apa? Dia pegang-pegang, dia usap-usap. Paham ya? Nah ini harus kita pahami nih. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, nah jangan sampai kita tertipu. Iya. Kalau sama orang-orang yang seperti itu saja kita sudah bisa tertipu, bagaimana lagi sama Dajjal? Ya, Dajjal itu dia bukan sembuhkan penyakit, dia hidupkan orang. Paham? Ya, jadi tidak semua orang yang punya kesaktian dibilang oh ini wali Allah. Jelas ya? Dajjal. Iya. Makanya sampai disebutkan dalam hadis Dajjal ini itu datang ya, ingin menipu seorang pemuda. Saya lupa di Madinah atau di mana, ketika dia mau masuk di sana tapi tidak bisa. Maka pemuda ini dipenggal kepalanya karena tidak mau mengimani siapa? Dajjal. Dipenggal kepalanya, kemudian dihidupkan, kemudian ditanya lagi, sekarang kamu sudah beriman? Dia bilang tidak, justru saya semakin yakin kamu ini Dajjal. Jelas ya? Nah sekarang kita jangankan menghidupkan orang, baru kasih air sembuh kakinya, dia bilang hebat ini, bukan orang sembarang ini. Jelas ya? Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Iya. Kita ini harus yakin, jaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena orang ini bisa begini, bisa begitu, hebat dalam ini, dalam itu, kita sudah anggap dia ini oh utusan Allah ini. Iya. Kalau dengan orang-orang yang seperti ini saja kita tertipu, maka bagaimana lagi dengan Dajjal nantinya? Waliyadzubillah. Ya maka ini penting kita ingat ayat ini, apalagi di masa sekarang wali itu sudah menjadi label. Iya, sudah menjadi label. Label apa? Ya, label ini berarti kebaikan. Oh, ini berarti hebat. Itu bisa jadi nilai jual itu. Ya. Jadi apapun yang diucapkan oleh wali ini kadang kita sudah anggap oh pasti benar. Tidak mungkin salah. Ya makanya kita harus kenali yang mana yang disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali Allah hanyalah yang beriman dan bertakwa saja, bukan harus ada kesaktiannya. Kalau dia sakti bagaimanapun tidak bertakwa, maka itu wali syaitan. Jelas ya? Baik. Maka ini yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka tidak boleh seorang itu ya memusuhi atau membenci salah seorang dari wali Allah yang beriman dan bertakwa. Kemudian kata penulis, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh ada seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir membenci kaum Ansar. Tidak boleh ada seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir membenci kaum Ansar. Siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus dia cintai para sahabat. Tidak boleh ada yang dia benci.
mau itu dari kalangan Ansar ataupun dari kalangan sahabat yang berhijrah, muhajirin. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Ya, seorang itu hendaknya mencintai orang-orang yang beriman terlebih lagi para sahabat. Wajib. Ya. Justru orang yang membenci para sahabat menunjukkan kemunafikan pada dirinya. Jelas ya? Tidak boleh seorang itu membenci salah seorang pun dari sahabat. Iya. Tidak boleh seorang pun membenci salah seorang dari para sahabat. Mau itu kalangan muhajirin atau kalangan ansar. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam tegaskan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela salah seorang dari sahabatku. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah, sungguh demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban." Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung berupa emas. Berapa itu kalau dirupiahkan? Ya, kita lihat sekarang kalau ada orang berinfak 100 juta, ya kita kaget-kaget nih. Ya, saya baru 100.000, dia berapa itu nolnya? Jelas ya? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban." Andaikan ada orang di antara kalian menginfakkan emas, dia bersedekah pakai emas yang dia sedekahkan seperti gunung Uhud. Seperti gunung apa? Uhud. Kata Nabi, ma adraka mudda ahadihim. Sedekah emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan menyamai sedekahnya sahabat satu mud. Nabi tidak sebutkan satu mud apa, satu mud kurma atau satu mud emas atau satu mud. Satu mud itu segini. Kita ambil beras, kita kumpulkan tangan kita angkat begini, ini satu mud. Paham? Ada orang menyumbang satu emas, ya emas satu gunung Uhud. Kata Nabi, tidak sama ini sama sumbangannya sahabat. Segini dia. Kita satu gunung sahabat hanya segini, masih lebih besar ini sumbangannya sahabat. Bahkan kata Nabi, wala nasifah, tidak akan menyamai setengah mud. Setengah mud berarti cuma satu tangan kita masih di ember beras misalnya, kemudian kita angkat ini setengah mud. Ini setengah mud sumbangan dari sahabat masih lebih bernilai ini dibandingkan kalau kita menyumbang satu gunung emas. Maka tidak akan sama. Tidak akan sama. Itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat, karena mereka sudah membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus kaum Ansar yang memang menyambut Nabi, menyambut sahabat muhajirin, ya, menolong mereka, membersamai mereka, membantu mereka dengan harta, dengan dirinya. Bahkan ada sahabat yang menawarkan kepada sahabat yang baru berhijrah, ini istri saya ada 2, kamu pilih, lihat dulu yang mana kamu suka, saya kasih 1. Artinya saya ceraikan kemudian kamu nikahi. Itu sahabat Ansar. Iya, kita mana ada bisa gitu? Anggaplah ada 2, ini jangan lihat. Jelas ya? Bahkan ini sahabat ini juga menawarkan, itu sana gudang harta saya, masuk saja, tunjuk yang mana kamu mau. Ya, tapi tidak mau. Jelas ya? Ini subhanallah, jiwanya para sahabat Ansar. Iya. Kalau kita mau cari orang begini sekali ini, iya, mungkin dalam mimpi. Iya. Maka
ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kalau ada orang atau kelompok-kelompok yang mencela para sahabat, ya mau itu dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar, namun mereka mengaku muslim, ketahuilah mereka bukanlah muslim yang sebenarnya. Jelas ya? Mau mereka namanya muslim inilah, muslim itulah, selama mereka membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan tanda keimanan. Karena Nabi yang menegaskan, itu ada dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi larang, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Jelas? Sampai Nabi tegaskan dalam bentuk amalan. Kalau kita mau samai amalannya para sahabat, itu akan berat, sulit. Ya, sulit untuk kita samai. Kita bersedekah sebesar gunung emas saja, ternyata tidak melebihi sedekahnya mereka. Apalagi kalau sampai ada orang yang mencap sahabat ini di neraka, sahabat ini tidak masuk surga. Jelas ya? Ini banyak dari kalangan orang-orang Syiah demikian. Apalagi kalau yang dia cela adalah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebut Aisyah misalnya, atau si ini atau si itu. Ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan penyimpangan yang paling besar. Ya, dan orang kalau tidak bisa pahami kesalahannya orang seperti itu di mana, itu subhanallah. Ya, berarti hidayah itu ditutup betul dari dia. Hidayah itu ditutup betul dari dia. Maka jangan sampai ya kita tertipu juga dengan orang-orang yang seperti ini. Dia nampakkan seakan-akan dia muslim, seakan-akan dia beriman, padahal hakikatnya mencela bahkan mencap para sahabat itu sebagai penghuni neraka. Waliyadzubillah. Tidak akan sama. Iya. Tidak akan sama. Bahkan jauh. Para sahabat itu sudah dijamin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dijamin masuk surga. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang mulia, tidak boleh kita cela. Demikian pula orang beriman yang lainnya. Orang yang beriman yang lainnya juga tidak boleh kita iri dan hasad terhadap orang yang beriman yang lain. Iya, harusnya kita saling tolong, saling menyayangi, saling mencintai. Kalau ada yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Makanya disebutkan dalam ayat itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Kemudian ada kelanjutannya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan ya Allah, janganlah kamu jadikan di dalam hati kami ada gil kepada orang-orang yang beriman. Apa itu gil? Gil itu disebutkan dalam tafsir, gil maknanya kebencian. Jangan sampai ada kebencian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, siapapun dia, apalagi kalau itu para sahabat. Dan ini dalil orang yang membenci para sahabat dan orang yang beriman, yakunu munafiqan wa laysa mu'minan. Dia munafik, bukan orang beriman. Orang beriman itu tidak membenci orang beriman yang lain. Jelas? Iya, tidak membenci orang beriman yang lainnya. Apalagi para sahabat. Iya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, maka penulis di sini mengingatkan kepada kita bahayanya dosa ini. Iya. Sampai disebutkan ciri orang yang munafik juga. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina nafaqu. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang munafik itu? Yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab.
la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Mereka berkata kepada saudaranya yang kafir dari kalangan ahlul kitab, andaikan kalian diusir, maka kami juga akan ikut bersama kalian. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang munafik ketika dia bermualah, berloyalitas, ya, cintanya dia kepada orang kafir bukan kepada orang beriman. Ini kemunafikan besar, bisa mengeluarkan dari Islam. Jelas ya? Jadi orang munafik dahulu di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka mau menipu orang-orang yang beriman. Ini kemunafikan dengan nifaq akbar. Makanya Syekh Shalal Al-Fauzan menyebutkan alladzi walil kuffar wa huwa munafiqun. Siapa saja yang bermualah itu dia berloyalitas, dia cinta, dia senangnya dengan orang-orang kafir, maka itu menunjukkan kemunafikan pada dirinya. Bahkan nifaqun akbar, bisa sampai jatuh pada nifaq, kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar. Adapun orang yang berloyalitasnya, cintanya kepada para sahabat dan orang-orang saleh, itu menunjukkan keimanan pada dirinya. Jelas ya? Maka ini kita jaga, ya. Anak-anak kita juga demikian pula kita didik. Jangan sampai dia cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, mereka fansnya sama orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka itu kadang orang kurang pengagungannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu karena kurang mengenal saja. Ya, kita ya kurang mengagungkan, memuliakan, mencintai para sahabat itu karena kurang mengenal mereka. Kita kalau kenal bagaimana perjuangan mereka, kita akan tahu, kita akan menumbuhkan kecintaan dan keimanan terhadap mereka, loyalitas kepada mereka. Itu para sahabat, mereka di awal Islam itu enggak seperti kita. Ya, ada yang dibunuh, ada yang dipaksa mengucapkan ucapan kekafiran. Ya, seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, dia juga hampir dibunuh. Kenapa? Dipaksa untuk keluar dari Islam. Jelas ya? Kalau tidak dibunuh, ya maka Ammar, ya, saking terpaksanya itu hari, dia terpaksa mengeluarkan itu. Ya, dia menunjukkan seolah-olah dia sudah keluar dari Islam, sampai dia menangis. Ya, namun Allah turunkan ayat menenangkan dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang kafir, ya, man kafara ba'da imanihi. Orang siapa yang kufur setelah tadinya dia beriman, itu dibalas dengan neraka jahanam. Tapi kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan. Itu ayat turun tentang Ammar, mengisahkan dia. Jelas ya? Demikian pula sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan. Ya, demikian pula sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah. Jelas ya? Ini kursinya lama-lama tambah turun. Insyaallah. Iya, jadi banyak para sahabat itu mereka sebelum hijrah ke Madinah itu ada yang hijrah ke Habasyah. Iya. Tapi mereka saking mempertahankan keimanan itu lari ke Habasyah, tetap dikejar sama orang musyrikin. Bayangkan ini. Setelah Abu Thalib meninggal, ya mereka lari hijrah ke Habasyah karena saking besarnya ujian di Mekkah. Maka mereka lari keluar dari Mekkah, pergi ke mana? Habasyah. Karena Habasyah ini rajanya dikenal raja yang adil, tidak pernah zalim kepada rakyatnya apapun agamanya. Maka mereka lari ke situ. Ternyata sampai di situ orang musyrik juga ikuti. Bahkan orang musyrik bawa banyak hadiah.
dia berikan kepada Raja Habasyah. Ini hadiah. Untuk apa? Supaya orang beriman ini, Utsman bin Affan dan sahabat yang lain, dikembalikan ke Mekah. Untuk apa dikembalikan ke Mekah? Mau dipaksa untuk keluar dari Islam. Ini para sahabat perjuangannya luar biasa. Iya, kita kalau lihat, baca kisah mereka, biografi mereka, ya demikian pula selain daripada sahabat ini, itu subhanallah, itu akan tumbuh keimanan, tumbuh kecintaan, bagaimana mereka menjaga syariat Islam, jelas ya? Menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita baca tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai disebutkan juga, itu disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, ya, berkaitan dengan sahabat Muhajirin dan Ansar. Pernah mereka itu menggali, ya, parit, ya, menggali apa? Di medan peperangan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat ini begitu kesulitan, ya, begitu kesusahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan negeri akhirat. Allahumma ighfir lil ansar wal muhajirin. Ya Allah, ampunilah sahabat Ansar dan Muhajirin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya, ya, kesulitan, kesusahan, menghadapi banyak cobaan, ya, dan rasa berat. Tapi demikianlah Nabi ingatkan. Ya, ini kalau kita lihat mereka, ya. Iya. Hanya saja kadang kita demikian. Senangnya baca berita orang sekarang. Ya, beritanya artis-artis. Ya, lihat lagi siapa yang viral ini hari. Tunggu lagi siapa yang viral besok. Iya. Ini kalau kita habiskan waktu di situ tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita habiskan waktu membaca biografi mereka, para sahabat, itu menumbuhkan apa? Keimanan dan kecintaan. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, babul hasad, bab dosa besar dari hasad. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari yang namanya sifat hasad. Kalau kita ditanya apa itu hasad? Hasad itu tamanni zawali nikmati anil mahsud. Kita berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain. Apa bahasa Indonesianya? Iri. Iri, ya. Ya, kita tidak mau orang itu dapat nikmat ini. Iya. Ada orang baru beli misalnya, ya, atau ada orang misalnya baru pergi ini. Kita kan yang iri sama dia. Kita tidak mau orang ini begini dan begitu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hasad tamanni zawali nikmati anil mahsud. Kita berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain yang kita cemburui. Sawa'an tamanna zawalaha anil mahsudi faqat atau tamanna an tusnaba minhu wa tu'qalil hasib. Sama saja kita berangan-angan nikmat itu hilang dari dia, atau nikmat itu hilang dari dia pindah ke kita. Ya, iri, ya, namanya. Ya. Kenapa dia iri? Karena dia mau juga dapat. Iya. Wa huwa kabiratun, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena hasad, kalau kita cemburu dengan orang lain, kita lihat orang ini dapat nikmat, kemudian kita tidak mau dia dapat nikmat itu, atau kita mau nikmat itu pindah ke kita, itu sama dengan i'tirad ala Allah, lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kelancangan kepada Allah. Ya, fima yukaddiruhu wa yaqdih, pada apa yang Allah sudah takdirkan dan tetapkan.
Jadi nikmat itu ketika diberi kepada orang lain itu memang sudah takdirnya. Jelas ya? Ada kadang orang mungkin masih muda sudah diberikan nikmat ini, nikmat itu sudah takdir dia. Kita sudah tua, sampai tua sekali tidak dapat. Misalnya, jelas ya? Tidak boleh ada cemburu, tidak boleh ada iri, tidak boleh kita hasad. Kita mau nikmat itu hilang dari dia, enggak. Iya, karena kapan ada rasa-rasa yang seperti itu, sifat-sifat yang seperti itu sama saja kita tidak senang dengan takdir Allah. Iya, fa inna Allah yu'ti wa yamna' wa yakhfad wa yarfa' wa yu'ti fadlahu man yasha' fala ahadun ya'tamidu 'alaihi wa huwa a'lamu biman huwa ahlun li fadlih. Ini penting, kata Syekh, karena Allah itu dialah yang memberi dan dia juga yang tidak memberi. Kalau ada orang dapat nikmat, Allah yang beri. Kalau ada orang yang tidak dapat nikmat yang sama, Allah yang tidak beri. Sama aja. Jelas ya? Kadang kita lihat sama-sama usahanya orang A dengan B, tapi beda hasilnya. Si A dapat hasil, si B tidak. Itu si A, Allah yang beri. Itu si B, kenapa tidak dapat? Allah juga yang tidak kasih. Jadi sama. Wa yakhfaq wa yarfa, Allah juga yang merendahkan dan meninggikan orang lain. Wa yu'ti fadlahu man yasha, dan Allah beri keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki, kalau Allah mau, Allah berikan. Iya. Kemudian Allah juga yang paling tahu siapa yang pantas terhadap keutamaan dari Allah. Jadi kalau ada orang dapat nikmat ini, nikmat itu, Allah tahu orang itu pantas dapat. Kalau kita belum dapat, kita introspeksi diri lah. Mungkin kita memang belum pantas. Atau takutnya kita kalau diberi nikmat itu, jadinya malah tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka tidak boleh kita lancang terhadap takdir Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hasad itu hakikatnya dia mau menahan pemberian Allah kepada orang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Makanya tidak boleh seorang itu terlalu fokus sama nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Tidak usah kita fokusnya sama nikmat yang didapat oleh orang lain. Kita fokus sama diri kita sendiri. Apa yang nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, sudahkah kita syukuri atau tidak? Iya, kalau kita lihat ada diri kita belum dapat ini, belum dapat itu, kita periksa diri kita, kenapa Allah belum beri? Apa yang kurang? Ya, mungkin selama ini salat kita kurang, ya, belum di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin selama ini sedekah kita kurang, jelas ya? Atau mungkin selama ini salat kita selalu terlambat. Itu boleh jadi. Ya, makanya datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazaluna qaumun yatakharun hatta yuakhirahumullah. Terus menerus suatu kaum undur-undur sholat. Jadi kata Nabi, terus menerus ada suatu kaum undur-undur sholatnya, akhirnya apa? Allah undur-undur pemberiannya. Jadi kita tidak dapat itu nikmat yang harusnya Allah mau berikan, karena kita undur-undur sholat kita. Iya, sampai dikenal ahli masbuk. Tidak pernah dia sholat tepat waktu sama imam. Ya, pasti dia selalu tambah satu rakaat. Misalnya, jelas ya? Begini jangan sampai. Iya, itu salah satu nikmat itu terhalangi dari kita. Ya, maka kita ini kalau ada kekurangan yang kita rasakan pada diri kita dari nikmat Allah, ya kita tinggal minta kepada Allah. Tidak perlu lihat kepada nikmat orang lain. Nah, itu sana banyak yang dapat. Ya, andaikan dia kasih saya sedikit, Anda perlu. Atau andaikan nikmat itu pindah ke saya, tidak sama dia, jangan. Itu dosa besar.
Makanya Allah larang, "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Janganlah kalian angan-angankan nikmat yang Allah beri kepada orang lain, tidak kepada kalian. Ya. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki sudah ada bagiannya masing-masing, perempuan sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau kita mau nikmat yang sama atau nikmat yang lebih besar, was'alallaha min fadlih. Mintalah keutamaan Allah. Jadi kita kalau mau nikmat yang sama seperti orang lain dapatkan, kita minta kepada Allah, tidak usah cemburu sama dia. Kalau dia dapat itu nikmat yang Allah berikan. Kalau kita belum dapat, berarti Allah memang belum mau untuk berikan, belum pantas kita dapatkan. Maka kita minta kepada Allah. Tapi ingat di akhir ayat, innallaha kana bikulli syai'in aliman. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah tahu ini pantas diberi, ini tidak pantas diberi, ini belum waktunya diberi. Jelas ya? Ya, ada kadang nikmat itu sengaja Allah belum beri kepada kita. Ya, karena dikhawatirkan nikmat itu melalaikan kita. Nikmat itu melalaikan kita. Ya, maka yang paling utama, jangan pernah memandang nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Yang kita lakukan kalau mau juga nikmat yang seperti itu, nikmat yang besar atau lebih daripada itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau belum diberi sampai sekarang, pahami Allah tahu kapan waktu terbaik agar Allah berikan hal tersebut. Kewajiban kita berdoa. Ya, kewajiban kita adalah berdoa. Makanya datang dalam asar itu disebutkan bahwasanya ya, para sahabat, saya lupa Umar atau siapa, mereka sebutkan bahwasanya semenjak saya tahu bahwasanya Allah itu mengabulkan doa hambanya, pasti mau itu sesuai dengan apa yang dia minta atau lebih dari apa yang dia minta atau yang jauh lebih baik atau disimpan untuknya di negeri akhirat, maka yang saya lakukan adalah fokus berdoa dan saya tidak pikirkan dikabulkan atau tidak. Karena setiap doa ada balasannya. Kalau bukan dibalas di dunia dengan apa yang kita minta, dibalas dengan yang jauh lebih baik. Kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat nanti. Jadi tidak ada cerita doa itu tidak dikabulkan. Doa itu dikabulkan semuanya. Hanya saja tidak selalu yang kita minta yang itu dikabulkan. Kadang diberi yang lebih baik, kadang tidak diberi di dunia tapi diberi di akhirat. Intinya pasti ada. Maka para sahabat, semenjak saya tahu itu, saya tidak pernah lagi pusing ini dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa, pokoknya minta dan berdoa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita sebutkan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.